Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 hadis yang berkaitan di beberapa makalah, yaitu adalah rasa malu sebagian dari iman. Dari hadis iman adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi hayya sayyibini umaroh inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni rasul maro'an rajulil minal ardiri wa huwal ya'idun ayyahu fa in hayyai faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadahu minina al-hayy aminal idni azroza ja'aroha fi, yang terjemahannya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW melewati melihat seseorang lelaki dari kaum Ansar yang sedang menasehati saudaranya karena malu. Maka Nabi SAW bersabda, biarkanlah ia karena sungguhnya malu itu sebagian dari iman. Terus hadis kedua yaitu cinta sesama muslim sebagian dari iman, yang berbunyi anna amsani radhiyallahu anhu anna ya sallallahu alaihi wasallamu falla an yu'mina amhalukum hansanu ya'bala ajrihim ma ya'ubalahum sima, yang terjemahannya Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah termasuk beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudara sebagian dari mencintai dirinya sendiri. Maksudnya di sini adalah mencintai sesama muslim atau saudara sendiri seperti kita mencintai diri kita sendiri, menjaga seperti diri kita sendiri. Terus hadis ketiga persaudaraan muslim LM 1671, yaitu ani na'mani baini basri radhiyallahu anhum falla qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saro mau minna faitarohmihi wa summahi wa ta'fihi kanna azwadi rasuluka adwa tada'a sayro jasadihi basahari wahu, yang artinya An-Numan bin Bashir berkata Nabi SAW bersabda, Anda akan melihat kaum mukminin dalam kasih sayang dan cinta mencintai bergaulan mereka bagaikan satu badan. Jika satu anggotanya sakit, maka menjalarah kepada lain-lainnya anggota lainnya sehingga badannya terasa panas dan tidak dapat tidur. Maksud dari hadis ini adalah kita itu harus menjaga antara persaudaraan, sakit ataupun tidak sakit, seperti itu. Terus yang keempat adalah niat motivasi beramal. Hadisnya adalah an amiri mu'minina ambi Fa'ri amaro bani hamtobini nafalima indahu lahum bayribahi ni andillahi manifardi ni roja bani andihi nikaf bini ro'u bayini alima barosila alaihi rosillallahu alaihi fala fabinu rasulullahu sallallahu alaihi wasallam yafalu innala amma rodu binahati wa abjra lahukum min imana tawafala kan nafin rasul illallahu wa rasulihi fairatu liduya robuhu mabuha awa maro an yatakimu fa inna rasul illa ma fadrolillahu. Terjemahannya adalah Amir al-Mu'minin Abdul Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bin Naufal bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Quri bin Rajab bin Aldi Apatilu bin Kabil keturunan Quraisy al-Dawa. Dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, sungguhnya sah atau tidak sahnya suatu amal tergantung pada niatnya, dan yang dianggap bagi amal tidak orang apa yang diniatkan. Maka barang siapa berhijrah mengungsi dari daerah kafir ke daerah Islam semata-mata karena taat kepada Allah dan Rasulullah, maka hijrah itu diterima Allah
dan Rasulnya, dan barang siapa yang hijrah karena keuntungan dunia yang dikejar atau karena perempuan yang akan dikawininya, maka hijrah berhenti pada orang yang niat akan hijrah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksud dari hadis ini adalah kalau kita pengen berhijrah atau apapun itu, niatkanlah untuk diri kita sendiri, untuk Allah Subhanahu wa taala, karena hijrahnya akan sah. Terus hadis kelima yaitu pentingnya kejujuran. Wa anna abi mabana bahasiratu lahu anhu faqala fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna tiwasallallahu anna ra'ida bana fil radu'u jani mama roko kama mir anna inna kana fahuwa farajuni fi ini rotu lima roka fa babani inna rotu marodoro manafil anna hamti marawatu nakhalka, yang artinya Abdul Umar bin Khalqi berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya dapat menjamin suatu rumah di kebun surga untuk orang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar, dan menjamin suatu rumah pertengahan surga bagi orang yang tidak berdusta meskipun bergurau, dan menjamin suatu rumah di bagian tertinggi dari surga bagi orang yang baik budi pengertinya. Hadis Abdul Dawud dan sanad yang sahih. Maksud dari ini adalah kita tetap mengalah, benar atau tidak benar, kita tetap mengalah, itu saja. Terus yang keenam, hadis tentang buruk sangka. Buruk sangka adalah menyangka seseorang berbuat kejelekan atau menganggap jelek tanpa adanya sebab yang jelas yang memperkuat sangkanya. Orang yang melakukan berarti telah berbuat dosa, bagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, akdu buton nafan nawatona inkam fala wasala alaihi wasallallahu alaihi ya rahum ban anna wa kunnum la ta'badu wala ta'wa wala tusaddaqona wala ta'saduhna. Artinya dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, jauhilah orang oleh kalian di prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu ucapan paling dusta. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain.